Bagaimana agar puasa Ramadan kita tidak menjadi puasa yang sia-sia? Berapa banyak dari kita yang berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, padahal Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis ternyata Fadilatul Syekh Majumiyah yang mengarang kitab Nahwu, beliau menjelaskan bahwa di dalam kandungan hadis tersebut tersirat makna syarat dan makna sesuatu yang akan kita capai setelah syarat itu terpenuhi. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan." Syarat yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman dengan firman Allah yang turun, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang memiliki iman, Allah menyeru kepada kita semua bahwa laksanakan puasa sebagaimana yang telah aku wajibkan kepada umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepadaku. Kemudian datang juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-jur' wal 'atas." Berapa banyak dari manusia yang mereka melaksanakan puasa namun mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun ilal-ju' kecuali rasa lapar dan apos, rasa. Maka kita sebagai seorang muslim harus selalu introspeksi diri, bagaimana kualitas puasa kita diunggulkan daripada kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sejatinya harus memiliki prinsip tajididun niyah di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana niat kita dalam berpuasa, bagaimana sesuatu ibadah itu yang kita harapkan adalah Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada kita. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah namun ternyata Allah tidak menerima. Nabi SAW memberikan dua syarat bagaimana agar amalan itu bisa diterima. Pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa'a wa yuhal kafirun. Kemudian yang kedua, Nabi memberikan syarat, yaitu sesuai dengan petunjuk yang telah Nabi ajarkan kepada kita semua. Kita menjalankan rukun puasa, kita menjalankan bagaimana agar puasa kita itu dapat diterima kepada Allah. Namun ada 1% yang terselip di hati kita, niat kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita koreksi, perlu kita perbaiki. Puasa demi puasa yang kita laksanakan harus selalu lebih baik dan lebih baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, datang dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Apabila kita berniat karena Allah, maka insya Allah balasan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Tapi ketika kita menjalankan sebuah ibadah apapun itu, yang kita niatkan adalah mendapatkan sanjungan dari manusia, mendapatkan pujian dari banyak manusia, maka itu yang akan kita dapatkan dan di akhirat dapatkan sesuatu yang sia-sia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian datang dari hadis yang sama, "Man qama Ramadhana amalan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Bahwa barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, yang dimaksud menurut para ulama adalah melaksanakan salat tarawih imanan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Ketika syarat iman dan wahtisaban telah terpenuhi, maka kita akan mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita banyak sekali macam ibadah yang kita laksanakan, tetapi apakah dengan segala jenis macam dan aneka ragam ibadah yang kita lakukan dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, apakah itu sudah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau karena sebuah tujuan-tujuan yang lain? Maka ini yang perlu kita antisipasi, mawas diri sebelum semua akan kembali kepada Allah, karena kelak ada sebagian manusia yang datang kepada Allah padahal ketika di dunia dia melaksanakan banyak sekali amal-amalan soleh, namun ternyata bagaikan haba'an manthura, bagaikan debu yang terbangan. Maka sungguh orang-orang seperti itu adalah orang-orang terhadap diri mereka sendiri. Mereka capek, mereka lelah, dan mereka telah berjuang melaksanakan siang malam terus hingga maut menjemput mereka, namun apalah daya ternyata orang ini tidak ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia? Adalah kita melaksanakan puasa karena iman dan karena pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, datang juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan mengharapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dilaksanakan, atas ibadah yang telah dikerjakan semasa dia hidup di dunia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalimat ini menjadi kalimat yang utama menurut Syekh Ibnu Majurun yang mengarang kitab Nahwu. Beliau mengatakan kalimat ini levelnya merupakan level kalimat di dalam tatanan bahasa Arab adalah kalimatul balaghah yang sangat tinggi. Maka ini perlu diperhatikan bahwa kita tidak bisa mencapai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi dengan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang kita kerjakan sebelumnya. Artinya adalah ketika kita ingin mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita harus berjuang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah maka perlu setiap hari melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dan pastinya. Dan ibadah itu jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang ketika melaksanakan ibadah sholat, ibadah siang, terutama di bulan Ramadan ini, ternyata kita menahan lapar, haus dan dahaga dari mulai waktu fajar sampai waktu matahari terbenam. Kita menjaga, kita merasa akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Tapi ternyata amalan-amalan ibadah itu tidak ada nilainya di sisi manusia. Ibadah yang kita kerjakan itu tidak membutuhkan penilaian dari manusia. Ibadah yang kita kerjakan itu hanya membutuhkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada gunanya ketika kita beribadah namun niatkan hanya karena ingin disanjung oleh manusia, hanya karena ingin dipuji oleh manusia, itu tidak ada siap, tidak ada manfaatnya sama sekali dalam kehidupan kita. Maka ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan di akhirat dengan segala amalan-amalan ibadah kita yang telah kita kerjakan di masa hidup kita di dunia, kita perlu memperhatikan sebuah kaidah betul bagaimana sebuah ibadah itu kita niatkan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tiada siapapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, hendaklah menunaikan hak-hak kita kepada Allah, maka niscaya Allah akan menunaikan hak-haknya kepada kita pula.
Sebagaimana dalam firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku, dan sembahlah Allah wa la tusyriku, dan janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alladzi wa la rasula ba'da. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhal muslimun malaikatu taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama jaa fil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama jaa fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, bagaimana agar seluruh amalan kita dari mulai umur balik hingga mau menjemput kita berharap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari sisi Allah, tentu semua manusia itu mengharapkan sebuah amalan yang telah dia kerjakan selama masa hidupnya, selama masa dia dihamba Allah, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu memberikan sebuah balasan pahala itu tidak nampak. Itu semata-mata untuk menguji bagaimana dari para hamba-hamba Allah, apakah dari mereka yang ingin terus beribadah kepada Allah atau